Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali tentunya di kesempatan hari ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan di program Ranah Publik kerjasama Dinkes DIY. Tadi satu lagu spesial untuk Anda, ini kayaknya lagu andalannya RW2 Akustik ya nggak sih? Jogja Istimewa, ini yang lagu dari Darboy Gang. Nah pemirsa, di Ranah Publik hari ini ada satu tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Dan sebelumnya kalau kita berbicara mengenai penyakit kanker, ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Dan dari data yang ada ini diperkirakan 7,5 juta orang meninggal karena kanker, serta lebih dari 70% kematian ini terjadi di negara miskin dan juga berkembang. Kemudian juga kanker ini ternyata tidak hanya memberikan dampak dari kesehatan fisik, akan tetapi juga kesehatan mental seseorang. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta. Kira-kira gangguan kesehatan mental apa sih yang sering terjadi pada pasien penderita kanker, kemudian faktor resiko dan lain sebagainya. Dan tema kita hari ini adalah perawatan paliatif dan kesehatan mental pada pasien kanker. Langsung saja saya ingin memperkenalkan 3 orang narasumber yang sudah hadir di samping saya. Yang pertama, beliau ini adalah ahli penyakit dalam tim paliatif Rumah Sakit Sarjito, Dr. Nur Asyika Sofia SPPD KAPSI MSC. Dr. Sika, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Tika. Oke, sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu sehat, selalu bahagia ya. Oke, amin. Baik, kemudian yang berikutnya ganteng sendiri ya dok hari ini karena diapit perempuan-perempuan cantik ini. Beliau adalah dokter Rumah Sakit Sarjito, kemudian juga dosen FKKMK UGM, ada Dr. Mohnailul Fahmi, SPOG, subspesialis onkologi. Dr. Fahmi juga sehat?
Alhamdulillah Semangat sehat, ya, Mbak Dok? Tika. Semangat, Mbak Oke, Tika. baik. Terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Kemudian yang berikutnya, beliau ini adalah Profesor Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari MSI PhD, pakar perilaku dan promosi kesehatan, Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Prof Yayi, sehat, semangat? Sehat dan semangat. Oke, baik. Terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Baik, ini langsung saja kita akan ngobrol. Yang pertama mungkin saya ke Dokter Sika, ini tentang perawatan paliatif dan kesehatan mental pada pasien kanker. Kalau kesehatan mental ini mungkin sudah sering banget ya kita dengar, tapi masyarakat awam nih, Dok, tentang perawatan paliatif yang akan kita bahas di sini. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa itu perawatan paliatif dan lain sebagainya. Silakan, Dok. Ya, baik Mbak Tika. Jadi perawatan paliatif ini pada prinsipnya adalah sebuah perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa. Salah satunya pasien-pasien kanker ya. Jadi pasien kanker kita ini tentu saja mengalami kondisi yang sangat variatif ya. Nah, harapannya perawatan paliatif yang kita berikan nantinya akan mendampingi tentu saja perawatan kuratif istilahnya ya. Jadi ada perawatan paliatif, ada perawatan kuratif. Kalau perawatan kuratif tentu saja targetnya bagaimana penyakit kanker ini misalnya bisa cure atau bisa statusnya mungkin sembuh ya. Okay. Nah, sedangkan perawatan paliatif ini bagaimana supaya pasien-pasien kanker kita ini dengan kondisi yang istilahnya mungkin bisa dikatakan ada tahap dia tidak mungkin sembuh ya. Beberapa pasien kan mungkin dinyatakan statusnya tidak mungkin untuk sembuh atau kondisinya masih memungkinkan sembuh, tetapi banyak kondisi penyerta yang menyertai, termasuk kesehatan mentalnya terganggu, kemudian aspek spiritualnya juga mungkin mengalami gangguan. Nah, ini perawatan paliatif lah yang harapannya bisa mendampingi pasien-pasien kanker kita ini supaya quality of life-nya akan terjaga dengan baik. Di samping itu perawatan paliatif tidak hanya fokus ke pasien, tapi juga ke caregiver atau keluarga yang mendampingi pasien kanker. Jadi artinya untuk perawatan kuratif dan juga paliatif ini treatment yang nanti akan diberikan itu berbeda, begitu Dok? Jadi saling kolaborasi mendampingi. Ya, ada satu tahap periode kankernya misalnya ya, mungkin perawatan kuratif yang lebih banyak berperan. Ketika mungkin di awal diagnosis kankernya, teman-teman yang istilahnya banyak memberikan perawatan kuratif, dia akan berperan di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika mungkin pasien dalam kondisi yang semakin lemah, kemudian istilahnya dari dokter menyatakan, oh ini sudah tahap terminal ya, tahap akhir dari kankernya. Nah, biasanya nanti porsi perawatan paliatif yang akan lebih banyak berperan di situ. Jadi seperti itu. Jadi saling mendampingi. Saling mendampingi. Ya, tapi semua khususnya para pasien untuk yang mengidap kanker seperti itu, mereka ini juga sudah melakukan perawatan paliatif juga, atau ada juga yang belum atau juga belum memahami, hanya mengikuti yang atau kuratif itu saja nih Dok? Ya, sebenarnya mungkin perawatan paliatifnya sudah mulai dapat pasien-pasien kita ini, hanya tidak banyak disampaikan atau pasien dan keluarga mungkin belum terlalu paham bahwa mereka ini sebenarnya sudah mulai mendapatkan beberapa item dari perawatan paliatif. Ya, hanya yang sering terkenal itu kalau perawatan paliatif itu dikatakan kalau sudah nggak bisa diapa-apakan, ya itu yang mitos-mitos yang beredar di luar itu paradigmanya adalah kalau sudah dikatakan perawatan paliatif berarti kankernya sudah tidak bisa diapa-apakan, jadi sudah tinggal menunggu waktu. Nah, padahal faktanya tidak selalu seperti itu. Jadi saat awal pasien kanker ini terdiagnosis, perawatan paliatif porsinya sudah mulai bisa dimulai ke pasien. Nah, hanya memang mungkin di saat akhir hayat, mendekati akhir hayat pasien, nah biasanya porsi perawatan paliatif yang akan jauh lebih banyak dibandingkan perawatan kuratifnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Sika. Ini satu gambaran terlebih dahulu untuk Anda pemirsa, prolognya dari Dokter Sika. Saya langsung ke Dokter Fahmi. Dokter Fahmi, kalau kita ngomongin tentang kanker juga ini khususnya pada perempuan, perempuan itu kayaknya kok rentan sekali terhadap penyakit ini. Jadi kadang menjadi satu momok tersendiri untuk kita sebagai seorang perempuan. Bisa dijelaskan, Dok? Ya, mungkin karena ini ya, kalau perempuan itu kansernya itu pada bagian-bagian memang sering tumbuh gitu ya. Misalkan kita anggap payudara. Jadi kanker itu terjadi akibat pertumbuhan yang abnormal. Di payudara itu sel-selnya gampang tuh tumbuh.
Nah, sel tumbuh itu nanti ada yang ngatur gen-gennya. Nah, terjadilah kalau dia memperbanyak diri, itu ada gen yang ngatur lagi, memperbanyak diri lagi. Itu juga sama pada selain payudara itu di bawah misalkan ya, menstruasi itu kan terjadi tiap bulan tuh. Kemudian ovarium, dia mengeluarkan ovulasi, mengeluarkan sel telur juga tiap bulan, sehingga dia cepat tumbuh. Nah, ketika pertumbuhannya itu terganggu, maka ada sel atau ada gen-gen yang dia terganggu juga di situ. Nah, akumulasi dari itu akhirnya menjadi pertumbuhan yang nggak normal. Akhirnya menjadi cancer itu gitu. Oke, penyebab utamanya apa sih, Dok? Apakah memang gaya hidup kita seperti itu, kemudian faktor genetika itu juga bisa menjadi salah satu faktor juga atau bagaimana? Ya. Jadi kalau kita lihat penyebab yang awal pastinya mutasi DNA. Jadi ada DNA yang berubah, bagian terkecil dari selnya berubah tuh. Nah, itu faktor resikonya banyak. Bisa disebabkan karena virus, gaya hidup, radiasi, makanan, kimia dan lain-lain yang multifaktorial. Jadi banyak penyebab yang kita nggak bisa tahu tuh kayak misalkan TBC langsung ada tuberkulosisnya, ada kumannya. Tapi kalau cancer tuh agak sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi di situ gitu. Jadi gennya pun nggak cuma satu biasanya, banyak yang mutasinya itu banyak yang ini, nggak cuma satu gen gitu. Oke, kalau di Indonesia sendiri kan yang pertama itu kanker payudara, yang kedua adalah kanker serviks. Nah, ini kan juga paling berbahaya juga nih bisa dikatakan seperti itu. Kenapa ini, Dok? Apakah memang kurang pemahaman juga terhadap kanker ini khususnya untuk wanita nih? Ya, sebetulnya kanker serviks itu gampang ya sebetulnya, di atas itu gampang. Jadi ada cancer yang memang ada namanya deteksi dini. Nah, payudara dan kanker serviks itu ada tempatnya untuk deteksi dini. Tapi kenapa nggak dilakukan ya? Tadi karena perilaku tadi. Jadi sebetulnya kalau kita deteksi dini, rajin, kemudian imunisasi HPV, itu bisa kok nggak sampai terjadi kanker serviks. Kita menemukannya sebelum terjadinya kanker serviks gitu. Jadi ada masa di mana kita bisa menjalani screening atau deteksi dini tadi, yaitu masa lesi prekanker. Itu ada di kanker serviks gitu. Dan itu nggak semua ada di kanker itu gitu. Ovarium nggak ada tuh, lesi prekanker ovarium tuh nggak ada. Tapi di serviks ada, harusnya kita bisa melakukan itu. Baik. Terima kasih, Dok. Kadang tuh kita juga gini, perempuan ketakutan kalau harus vaksin HPV, kemudian pap smear dan lain sebagainya. Tapi nanti akan kita bahas. Saya ke Prof Yai terlebih dahulu. Prof, kalau kita ngomongin juga tentang kesehatan mental seperti itu, khususnya ini para yang mereka ini mengidap kanker, itu pentingnya apa sih kesehatan mental juga untuk mereka ini? Pentingnya untuk pasien kanker diberikan semangat ya untuk kesehatan mentalnya, untuk mereka supaya mengikuti terapi yang disarankan. Kemudian hidup sehat dan semangat itu juga diperlukan karena secara psikologis kekebalan itu juga dipengaruhi oleh rasa senang, bahagia, atau bisa pasrahnya itu bukan pasrah yang kemudian kalau bahasa Jawanya ngelokro ya, tapi pasrah bahwa oh ya saya kena kanker, saya harus tetap semangat gitu. Dan itu memang tidak mudah karena pasien kanker ini biasanya yang pertama kali mendengar diagnosisnya saja sudah stres duluan karena ini seperti ultimatum dan seperti hukuman gitu ya, hukuman mati dalam tanda petik gitu ya. Tetapi kemudian sesudah mereka bisa menerima, apalagi penjelasan dokternya cukup jelas gitu ya, bahwa ini bisa ditreatment dengan bla 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 bla, mereka mulai menjalani. Tetapi menjalani treatment itu juga kan prosesnya juga cukup panjang, kadang-kadang banyak efek sampingnya gitu. Jadi itu yang membuat pasien kadang-kadang sudah semangat tapi begitu habis diterapi ngelokro lagi. Jadi memang semangat untuk ini diperlukan, dan kalau dari hasil kajian yang kebetulan di Yogyakarta juga ini mereka memang perlu dukungan sosial ya. Dukungan sosial ini dari keluarganya, dari pasangannya ya, mereka yang mempunyai dukungan sosial yang cukup ini mereka cukup semangat untuk bisa mengikuti. Nah kalau tadi yang screening ini Mbak sekalian ya, screening itu beberapa wanita itu takut nanti kalau ketahuan gimana gitu. Padahal kalau ketahuan kan malah justru lebih bagus kalau sejak awal nih. Nah itulah yang mungkin itu porsi yang kami ya, misalnya promosi kesehatannya itu memang harusnya kita mendorong supaya screening itu memang harus dilakukan. Apalagi yang vaksin tadi ya, karena itu kan sebelum menikah nih kalau nggak salah nih. Jadi itu harus disosialisasikan bahwa mencegah ataupun mendapatkan penyakit sejak awal itu akan lebih baik daripada
sudah kita sakit gitu nih. Lebih baik dalam artian untuk penanganannya seperti Untuk itu, Prof? penanganannya, ya, untuk penanganannya. Karena kalau dari studi itu pasien-pasien kanker yang masuk di Indonesia itu, yang masuk rumah sakit nih ya, itu stadiumnya sudah sebagian besar lanjut. Oke. Sehingga memang prognosis atau kedepannya itu memang jadinya tidak semuanya bisa tertangani dengan baik, bukan karena pelayanan kesehatannya, tapi karena mereka datang sudah lanjut. Nah di Jepang itu karena screening ini sangat tinggi, jadi mereka yang datang ke pelayanan kesehatan itu stadiumnya masih 1, 2, jadi curable istilahnya itu sekarang kan pengobatan kanker itu cukup advance ya, jadi sebetulnya ini akan bisa lebih baik kalau memang sejak awal gitu ya. Jadi jangan takut seperti diabetes, hipertensi itu kalau diketahui sejak awal kan lebih bagus sebetulnya. Karena mungkin bisa masih pre gitu. Nah, Prof, ini lagi nih terkait support orang-orang yang ada di sekitar. Untuk para pasien yang mereka ini harus berjuang sendiri, ini kan ibaratnya kayak kurang support yang ada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya untuk keluarga, kemudian lingkungan sosial dan lain sebagainya. Apa sih harusnya yang mereka lakukan? Kemudian pemahaman, kesadaran seperti apa yang harus mereka berikan juga nih? Oke, satu memang sebetulnya kalau di beberapa kota di Yogyakarta, saya kebetulan menjadi anggota di Yayasan Kanker Indonesia cabang Yogyakarta, itu banyak volunteer-volunteer yang mereka survival kanker, yang mereka mau untuk visitasi untuk mendorong semangatnya kalau dia misalnya seorang, mohon maaf nih, janda sendirian ya, anaknya entah di beberapa kota yang lain sehingga dia sendiri, itu ada volunteer-volunteer sukarelawan yang akan mendampingi begitu. Iya, bahkan sampai nanti kalau dia pas terapi itu bisa ditemanin gitu ya. Jadi Yayasan Kanker Indonesia itu mempunyai banyak sukarelawan. Sebagian pasien kanker yang sudah survive. Ya, sehingga kan mereka tahu, ya, tahu menjalani, sehingga mendorong semangatnya itu bagaimana lebih baik dari saya yang latar belakang psikologi. Jadi artinya juga penting juga untuk para pasien ataupun juga penderita ini mungkin bisa untuk bergabung ke satu komunitas yang memiliki nasib yang sama seperti itu untuk saling memberikan support. Betul. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Yo sing full senyum sayang, biar aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kendang danan, ayo kita healing. Bukannya aku ora peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh opo anane, ben podo penake. Tak upayake kabeh panjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku.
Terima kasih RW 2 Akustik full senyum. Hari ini kita harus full senyum, tapi jangan healing pergi-pergi dulu ya. Karena harus nonton ini sampai dengan selesai karena bermanfaat sekali pemirsa untuk Anda, untuk topik kita bicarakan hari ini. Saya kembali lagi ke Dokter Sika. Dokter, kalau kegiatan apa saja nih dok yang bisa dilakukan? Ini khususnya untuk perawatan paliatif. Apakah memang kayak semacam terapi ini, saya sempat baca-baca ada terapi musik, terapi seni, dan lain sebagainya. Itu apakah memang baik untuk dilakukan? Dan ngefek gitu loh dok? Iya. Jadi pasien-pasien paliatif itu kan banyak mengalami keluhan-keluhan fisik. Dan keluhan-keluhan fisik seperti nyeri itu kan salah satu keluhan yang paling sering ya. Mungkin hitungannya pasien-pasien kanker nih nyerinya kadang-kadang kan sulit banget dikontrol. Bahkan dengan obat-obatan yang sudah diberikan oleh para dokter. Oke, dan maaf, nyerinya tuh nyeri banget dok? Iya, terutama kalau memang kankernya ini masih istilahnya tumornya masih ada, yaitu sumber nyeri kan ya. Okay. Nah, kita mungkin dari dokter sudah memberikan terapi nyeri yang sudah optimal. Nah, harapannya kita perlu juga treatment-treatment lain yang bukan obat ya istilahnya, untuk supaya pasien kita ini lebih nyaman. Paling tidak nyerinya mungkin bisa sedikit teralihkan. Nah, salah satunya terapi-terapi seperti terapi musik tadi ya, terapi relaksasi, itu juga bisa membantu pasien-pasien paliatif kanker kita. Jadi tidak hanya dari obat-obatan yang sudah diberikan, kita bisa memberikan terapi non farmakologi istilahnya, terapi non obat-obatan seperti terapi musik, relaksasi. Dan sudah banyak studinya bahwa terapi-terapi itu cukup membantu pasien-pasien kanker kita. Oke, membantu dalam artian ini membuat lebih bahagia atau mengurangi tingkat stresnya atau bagaimana? Rata-rata dikatakan banyak aspek terbantu. Jadi mungkin dari nyeri misalnya ya, skor nyeri atau skala nyerinya membaik, kemudian pasiennya juga merasa lebih nyaman ya, asumsinya juga lebih happy mungkin ya, stresnya akan lebih berkurang, kemudian misalnya kualitas tidurnya akan jauh lebih baik. Ya, jadi saya rasa treatment-treatment ini bisa mendampingi terapi-terapi obat-obatan yang mungkin sudah diberikan oleh dokter sebelumnya. Oke, baik. Prof Yayi, selain terapi-terapi yang tadi, kayak misalnya bimbingan psikologi, sosial, spiritual, itu juga sangat penting juga untuk bisa dilakukan untuk menjamin kesehatan para penderita ini, mereka lebih bahagia dan juga bisa dikatakan bersahabat dengan penyakit yang ada di dalam dirinya. Iya, iya. Jadi spiritualnya itu kalau di beberapa hasil kajian itu kalau untuk orang-orang Asia termasuk Indonesia itu penting. Jadi karena beberapa pasien kanker ini memang menyerahkan pada yang di atas. Tapi spiritual ini kalau mungkin ini yang saya sarankan juga di rumah sakit itu kadang-kadang rohaniawan datang itu memang di akhir kehidupannya. Padahal itu sebetulnya sebelumnya ya. Pada saat paliatif itu kan untuk dia semangat itu loh kan, yang di atas itu kan seneng kalau orang berusaha gitu. Saya kira agama manapun iya seperti itu nggih. Jadi diperlukan dan memang tadi selain terapi seni ataupun kita kalau di psikologi bilangnya adalah ekspresif terapi, karena itu bisa dengan seni, bisa dengan drama. Seninya kan bisa macam-macam, dan itu memang ada efeknya dan hasil kajian. Tapi juga ada beberapa yang tadi supaya mengalihkan tadi ya dengan ada intervensi psikologi juga, ada istilahnya itu ada mindfulness, ada cognitive behavior therapy, gitu ya yang bisa diberikan pada pasien kanker yang memang memerlukan untuk itu, sehingga dia bisa berdamai dengan keadaannya, dan kalau dia berdamai harapannya itu dia menerima dan kemudian dia semangat tadi. Semangat itu sangat diperlukan sih, Mbak. Ya. Berdamai dengan keadaan itu bisa dikatakan tidak mudah juga ya, Prof? Oh, sangat tidak mudah karena butuh proses. Butuh proses, dan ini kalau dari hasil kajian kami yang di Yogyakarta ini komunikasi antar dokter pasien ini juga sangat bermakna gitu. Kalau dokternya juga bisa menjelaskan dengan baik, pasiennya itu oh iya ya wis gitulah. Saya memang harus menghadapi ini, saya harus menghadapi terapi ini, itu yang harus saya jalani. Saya pasrah tadi spiritualnya, tapi keluarganya ayo menyemangati gitu ya. Jadi itu semuanya mendukung keberhasilan pasien kanker ini di dalam menjalani, karena tidak semuanya memang bisa berhasil sembuh total nih dok nih. Tapi paling tidak itu kalau dari hasil studi nih ya, kalau mereka yang mendapatkan dukungan sosial dan tadi dukungan spiritual tadi, angka harapan hidupnya lebih panjang sedikit gitu. Bukan menyembuhkan tapi
untuk bisa memperpanjang sekaligus tadi kualitas hidupnya lebih baik. Tadi tidurnya nyenyak ya, tidak terlalu nyeri karena dia bisa berhasil mengalihkan rasa nyerinya gitu ya. Dia mungkin bisa beraktivitas sehari-hari meskipun tidak sekuat dulu, tetapi tidak hanya tiduran gitu ya. Jadi dia bisa menjalani kehidupannya. Nah, pasien yang berhasil karena ada terapinya sudah mulai kelihatan, nah itu biasanya kemudian kehidupan sehari-harinya, kualitas hidupnya memang membaik. Nah ini yang terjadi, dan ini kan harus disemangati terus supaya dia sampai memang akhirnya dia harus the end of life gitu ya. Jadi tapi dia tidak terlalu nyeri dan dia tetap mempunyai kualitas hidup yang baik gitu. Tapi sempat ada tidak nih Prof temuan seperti itu, misalnya para penderita kanker ya ini tidak mau menerima dengan kondisi apa yang ada sekarang, kemudian sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Sebetulnya kalau hal-hal yang tidak diinginkan enggak, tapi kemudian beralih ke pengobatan yang non medis. Oke. Tapi yang beda sama yang dikatakan Dokter Sika yang non farmakologi tadi, ini non medisnya ke dukun, ke pengobat yang katanya bisa mengambil tumornya itu dialihkan ke kambing gitu ya. Oke. Masih ada yang ini ya percaya dengan hal-hal yang semacam itu. Karena baik, hopeless ya. Jadi dia sangat tidak berdaya dan dia kemudian pikirannya tidak rasional lagi. Ini sing rodok cepet gitu ya. Jadi ke sana gitu ya. Tapi kalau sampai bunuh diri itu malah enggak. Tapi ya itu tadi berlari ke pengobatan-pengobatan yang sebetulnya tidak banyak bukti ilmiahnya. Oke, gitu ya. baik. Nah, Dokter Fahmi ini gimana? Pasiennya ada sempat misalnya ada fenomena semacam itu tidak, Dok? Misalnya ya seperti tadi yang Prof Yai katakan, ada yang ke non medis dulu, kemudian akhirnya langsung ke dokter seperti itu. Banyak ya. Oh iya, oke. Jadi pertama kali biasanya pasien saya kan wanita ya, jadi ketika pertama kali diagnosis muncul, itu dia langsung nangis biasanya. Pasti itu. Nah, nangis dia nggak bisa menguasai diri kadang tuh. Kemudian setelah itu kadang kita masuk bahwa diagnosisnya ini tepat berdasarkan ini. Pertama dia mungkin denial ya. Terus kemudian setelah itu kita sampaikan bahwa penanganannya akan seperti ini. Gitu. Kadang dia langsung menolak gitu. Jadi ada juga yang di pertemuan kedua, ketika dia datang lagi, dok saya mau diterapi apa, planningnya apa ini. Kita planning terapi misalkan operasi atau kemoterapi atau radiasi gitu ya. Kemudian dia nggak datang lagi karena mencari pengobatan di luar tadi itu. Jadi banyak kayak gitu. Nanti baru setelah ke kita udah advance, udah berat gitu. Jadi ya Bu, mohon maaf ini mungkin kita tidak operasi lagi karena ini udah menyebar kemana. Jadi ya kemoterapi paling itu yang bisa, ataupun langsung ke tadi itu paliatif yang end of life gitu. Pasien kanker itu apakah memang harus dioperasi atau bisa dilakukan dengan treatment yang lain sih, Dok? Jadi treatmentnya tergantung dia di stadium berapa gitu ya. Kalau di serviks mungkin kalau stadium 1 masih bisa kita operasi, tapi kalau stadium 2 ke atas itu harus kemo atau radiasi gitu. Dan beda-beda tergantung kansernya juga gitu. Kalau di serviks seperti itu, kalau di ovarium atau indung telur itu kemoterapi operasi gitu. Jadi tergantung kansernya apa, tergantung dia juga masih membutuhkan fertility atau kesuburannya masih diperlukan atau enggak, kemudian di stadium berapa dia gitu. Oke, setelah menjalani operasi apakah nanti juga bisa dipastikan akan sembuh seperti itu atau tetap harus kontrol ke dokter, minum obat-obatan dan lain sebagainya? Bahkan kalau misalnya Dok, maaf, kalau kita minum obat-obatan dalam jangka waktu yang lama nanti yang kena ginjalnya. Nah, kemudian harus bagaimana ini? Jadi kalau di cancer itu kita nggak menggunakan kata sembuh gitu ya. Kita menggunakan kata terkontrol atau tidak. Apakah kanker itu terkontrol atau tidak? Apabila terkontrol mungkin bisa lama hidupnya seperti orang biasa gitu. Serviks misalnya stadium 3 pun kan sekarang advance radiasi, kemoterapi, ada juga terapi targeted terapi itu masih sangat mungkin gitu. Jadi kita nggak ngomong itu tadi bisa sembuh atau enggak, tapi terkontrol atau enggak. Kalau terkontrol dia bisa hidup seperti layaknya orang lain gitu. Tapi dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti itu sampai dengan jangka waktu kita tidak tahu sampai kapan. Iya, kita kalau serviks kan udah selesai itu aja, tapi nggak ada terapi. Ini hanya evaluasi. Nah, kadang kita pas awal itu kita harus jelaskan tuh di situ bahwa mungkin muncul efek samping dari terapi kita. Jadi
gangguan kesehatan pada pasien kanker itu tidak hanya disebabkan oleh penyakitnya saja gitu, tapi juga bisa disebabkan oleh efek dari terapi, baik itu kemoterapi, radioterapi ataupun operasi. Itu semua sudah kita jelaskan di awal gitu. Oke, efeknya biasanya apa nih, Dok? Apakah hanya, kan ada juga tuh yang rambutnya sampai rontok, sampai botak seperti itu, atau mungkin ada efek-efek yang lain? Ya, kalau kemoterapi kalau kemoterapi kan kemo itu obatnya menyerang sel-sel yang tumbuh. Nah, sel tumbuh itu salah satunya rambut mudah tumbuh tuh. Jadi dia gampang kena juga, akhirnya rontok gitu kan. Mungkin ada juga sel-sel lain, misalkan di sel darah merah atau sel darah putih, di situ kena juga karena dia kan tumbuh terus. Nah, itu juga bisa jadi efek sampingnya gitu. Oke, tapi kemungkinannya gimana? Kecil atau kemungkinannya besar juga? Itu individualis ya, Oke, tergantung orangnya ya. Dan kita nggak bisa meramalkan ibu bakal mual muntah atau bakal rontok rambutnya setelah berapa bulan atau itu bakal ini, nggak bisa. Oke, jadi pasien ini diberikan pemahaman secara general efek-efek saja, apa saja yang nantinya akan muncul seperti itu betul. ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, Dokter Sika, sebenarnya kalau dari tujuan atau goal dari perawatan paliatif ini sendiri apa sih? Jadi intinya kalau goalnya perawatan paliatif ini bagaimana pasien kanker kita misalnya ya, penderitaannya berkurang paling tidak ya, kualitas hidupnya akan jauh lebih baik dan keluarga juga istilahnya dalam kondisi yang lebih nyaman ketika mendampingi atau merawat pasien kanker ini. Ya, jadi itulah goal yang kita harapkan dari perawatan paliatif kita. Jadi tidak hanya untuk pasien tapi juga untuk keluarga atau caregivernya seperti itu. Oke, biasanya keluarganya mereka juga akan mendapatkan apa pemahaman-pemahaman juga seperti itu atau bagaimana yang akan dilakukan nih? Ya, jadi keluarga tentu saja juga akan mendapatkan istilahnya ini ya, pemahaman, terutama pemahaman tentang bagaimana sakitnya pasien ini. Ya, kadang-kadang kan keluarga juga belum dapat pemahaman yang detail. Nah, tugas kita untuk menyampaikan ya, termasuk nantinya ada mungkin komunikasi yang kurang baik antara pasien dengan keluarga. Nah, ini kita berusaha nanti istilahnya men-screening ya, atau ini ada problem komunikasi nih antara pasien dengan keluarga. Nah, ini harapannya di perawatan paliatif problem itu bisa selesai. Artinya tidak ada lagi problem komunikasi. Kemudian juga tugas kita di paliatif, terutama kalau misalnya pasien-pasiennya ini sudah mendekati akhir hayat ya. Mendekati end of life ya. Tugas kita berubah dari awalnya kita ingin pasien kita ini mendapatkan quality of life yang baik. Nah, kita ubah menjadi bagaimana pasien kita ini walaupun nantinya akan meninggal mendapatkan kualitas meninggal yang terbaik. Ada ciri-ciri yang bisa kita lihat kalau bagaimana pasien ini nantinya akan menuju ke end of life-nya itu? Ya, jadi istilahnya bagaimana pasien kita ini nanti meninggal dalam kondisi yang bermartabat ya, die in dignity kalau di buku-buku itu menyebutnya seperti itu. Jadi salah satunya kondisinya penderitaannya berkurang, jadi misalnya ada nyeri, paling tidak nyerinya terkontrol, kemudian pasien kita ini akan meninggal, bisa meninggal didampingi oleh keluarga besar ya, dalam kondisi yang mungkin sempat mengucapkan selamat tinggal dan kemudian juga sempat memberikan semacam wasiat atau pesan-pesan dan masalah-masalah yang mungkin belum selesai. Harapannya ketika pasien kita ini meninggal, masalah-masalah yang belum selesai ini bisa selesai dengan baik dan pasien bisa meninggal dalam kondisi yang paling nyaman, bermartabat seperti Jadi itu. Keberadaan keluarga di sekitar pasien itu juga sangat penting sekali ya, Betul, memberikan penting support sekali, seperti ya. itu. Betul. Dan harus mendampingi kapanpun juga. Ya, idealnya pasien kita ini ketika meninggal pun ya dikelilingi oleh keluarga terdekat ya, dan kemudian kalau misalnya kita yang muslim, kalau misalnya pasiennya tidak mungkin talqin ya, nah dibantu oleh keluarga terdekat untuk talqin yang terakhir seperti itu. Jadi merinding nih kalau ya itulah salah satu aspek kalau kita bicara perawatan paliatif sampai yang akhir kehidupan. Jadi good quality of death. Jadi di samping good quality of life, kalau pasiennya mendekati akhir hayat, bagaimana kualitas meninggal ini tetap terbaik seperti itu. Oke, baik. Prof Yai, bagaimana ini Prof? Kalau keluarga terkadang kan ada yang menolak juga, misalnya mau merawat dan lain sebagainya. Terkadang juga mungkin anggota keluarga ada yang sibuk dan lain sebagainya. Seorang pasien kanker ini juga harus berjuang dengan dirinya sendiri. Apa yang harus dikuatkan dan juga apa yang harus ia lakukan? Ya,
tadi kan sudah dicerangkan oleh Dr. Sekang, kalau memang di daerahnya ada pelayanan paliatif itu akan dibantu. Bagaimana dia berkomunikasi dengan keluarganya. Mungkin kalau keluarganya terdekat tidak ada, ya keluarga yang Indonesia kan keluarga besar, jadi barangkali itu juga bisa. Atau tadi Yayasan Kanker kalau memang ada di kota itu bisa juga membantu, karena di beberapa tempat, kalau di Yogyakarta jelas ada ini rumah singgahnya, jadi bisa di sana, dan ada tadi sukarelawan yang ada di sana. Tetapi ini juga penguatan pada yang bersangkutan ini juga diperlukan juga gitu ya, karena ada juga yang mandiri. Dari salah satu yang kami wawancara itu, beliau tinggal sendiri, tapi beliau ini punya tetangga-tetangga yang baik gitu ya. Jadi kita kan ya juga orang Indonesia ini kan kebetulan di beberapa tempat masih lah gitu ya. Jadi tetangga itu masih juga ikut care dengan tetangganya gitu ya. Sehingga ini juga bisa, kalau dari sisi komunitas mungkin ini bisa dibangun desa tanggap, karena sekarang sudah ada desa tanggap jiwa. Jadi ini juga bisa desa tanggap untuk prolanis yang mereka yang sebetulnya penyakit kronis termasuk di kanker ini. Ya, jadi sehingga saling take care dengan satu sama lain ya, karena kita kan juga gotong royong itu masih ada gitu ya. Jadi ya mungkin ini malah saya dapat ide gitu ya. Karena sementara ini yang sudah dibangun desa tanggap jiwa, saya kebetulan bekerja di bidang rokok ya, pengendalian rokok itu sudah ada rumah bebas asap rokok, dan ini satu deklarasi satu kampung sendiri ya. Tapi kalau memang ada beberapa orang yang ternyata sakit kanker dan tinggal sendiri, nah ini kan yang memang perlu dukungan dari beberapa lingkungan sekitar. Tantangan terbesarnya apa sih, Dok? Prof, nanti kita akan jawab ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Kita lanjutkan kembali pemirsa untuk diskusi kita kali ini. Sempat terjeda tadi Prof. Yayi, silakan tantangan terbesar yang dihadapi bagaimana agar nantinya para pasien ini tetap happy, tetap gembira, tidak terkena gangguan mental, stres, depresi dan lain sebagainya. Ya, jadi pada saat awal terdiagnosis tadi yang dikatakan kadang-kadang pasien itu memang shock ya. Jadi kemudian ada denial, mencari yang lain. Jadi memang edukasi bahwa kalau punya keluhan dan ini harus segera ke rumah sakit. Kemudian tadi kalau sudah memasuki usia yang memang kita harus screening, itu harus screening gitu ya. Dan kemudian kalau menjalani ini kemudian harus tetap semangat. Jadi memang pelayanan di penanganan kanker ini mestinya komprehensif gitu ya. Dan sekarang teman-teman saya psikolog itu juga sudah banyak yang bekerja di rumah sakit, termasuk di puskesmas. Di Yogyakarta itu puskesmasnya sudah punya psikolog. Jadi itu juga membantu untuk mendorong kalau memang dokter puskesmas menemukan tanda-tanda yang ini kemungkinannya, karena dokter puskesmas nggak bisa langsung mendiagnosis, tadi harus dirujukkan. Itu tapi mendorong untuk pasien itu untuk dirujukkan, karena ini perjalanannya itu memang ternyata panjang pasien kanker ini. Studi saya menunjukkan bahwa memang diperlukan keyakinan bahwa tadi supaya tidak belok dulu ke pelayanan yang non medis tadi ya. Jadi sesudah dari puskesmas itu kadang-kadang mampir dulu Mbak, gitu ya. Mampir dulu, nanti baru, makanya baru ditangani sesudah diagnosisnya ya, maksudnya keadaannya itu sudah agak buruk gitu ya. Jadi ada yang memang ke rumah sakit, tapi tadi betul sudah diberitahu dokter, sudah didiagnosis, tapi nggak balik lagi. Nah, jadi memang pemahaman masyarakat kita tentang kanker ini memang ini ya salah satu tugas Yayasan Kanker juga, termasuk juga di bagian saya, di bagian promosi kesehatan, bahwa untuk mensosialisasikan bahwa jangan takut untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Dan kalaupun sudah ada saran, ya ikutilah saran itu gitu ya. Dan semangat itu perlu gitu ya. Jadi memang saling menyemangati. Dan kalau tadi tantangan yang di komunitas tadi memang harus banyak ada fasilitatornya ya. Jadi kalau kita bisa selama menemukan ini kurang fasilitatornya atau bagaimana? Fasilitatornya ini kadang tokoh masyarakatnya enggak ada di masyarakat itu, sehingga yang menggerakkan masyarakat itu kan perlu ada yang kayak, bukan kalau di ini kan profesor tapi ini provokator Pak. Provokator tapi yang positif gitu ya. Yang mengajak masyarakat tuh ya kita tuh harus peduli dengan sekitarnya. Dulu kan ada desa siaga,
kemudian ada desa tanggap jiwa tadi. Jadi itu memang diperlukan untuk saling menyemangati gitu ya. Kemudian juga tadi melihat itu. Tapi saya dari sisi pendidikan, ini kami di Fakultas Kedokteran kebetulan juga punya satu program yang mahasiswanya kita kirim ke masyarakat. Jadi itu juga bisa menjadi saya bisa mengajak universitas yang lain gitu ya. Jadi selain dari komunitas tadi bisa lewat pendidikan, yang artinya ini bukan untuk karena ini masih mahasiswa, jadi dia tidak bisa mendiagnosis, tapi paling tidak bisa mendorong mengajak untuk dia ke pelayanan kesehatan. Ya itu yang kita lakukan dengan programnya namanya Community and Family Healthcare. Jadi anak-anak mahasiswa kedokteran keperawatan gizi ini mendampingi satu keluarga masing-masing satu anak ya selama beberapa tahun. Nah itu mereka termasuk mendorong kalau di keluarganya itu ada yang berisiko atau yang belum screening tadi, ini harusnya juga screening. Jadi memang harus komprehensif gitulah kalau menurut saya untuk kanker ini, supaya bisa diketahui sejak awal sehingga deteksi dini, sehingga stadiumnya itu masih dini, sehingga dokternya juga nggak kepayahan nih. Tapi kemudian kalau memang ternyata memang harus ditangani ya ditangani dengan baik dan dia tetap disemangati, sehingga ini juga butuh tim juga. Di sekarang itu kan ada juga perawat jiwa, Mbak, selain psikolog. Kalau nggak ada psikolog ada perawat, ya ada perawat yang bisa membantu dokter ini untuk menjadi timnya, terutama untuk tadi paliatif dan kemudian menyemangati supaya dia tetap semangat, happy, ya, pasrah tapi pasrah positif gitu ya. Dan kemudian tadi meninggal dengan bermartabat. Ya. Karena memang persiapan untuk menuju ke akhir kehidupan ini memang perlu dibantu juga untuk dia pasrah, tapi pasrahnya itu betul-betul pasrah yang bagus gitu ya, dan supaya nulisnya juga meninggal dengan tenang gitu. Oke, baik. Nah, Prof, tapi benar nggak sih? Ini kalau kita ngomongin sedikit tentang kesehatan mental lagi nih, pasien muda nih, perempuan yang terkena kanker ini juga mereka ini lebih rentan juga terkena kesehatan mental ini, yang muda-muda gitu. Iya, karena kalau yang muda-muda itu misalnya ya, taruhlah payudara, Mbak, dia harus dilakukan salah satu harus hilang. Kan itu kan bagian dari yang biasanya memang secara citra diri itu kan kemudian berkurang. Kanker serviks misalnya, dia terpaksa mungkin dalam berhubungan seksual dia ada kesulitan beberapa saat gitu ya. Dia kan tidak bisa kemudian menemani suaminya atau kemudian menjalani kehidupan yang sebagai wanitanya. Wanita gitu ya. seutuhnya gitu ya. Wanita seutuhnya, karena dua barang itu ya, dua organ itu kan memang yang betul-betul vital pada wanita ya. Sehingga kalau itu terkena sesuatu, itu sangat berarti banget. Gitu ya. Jadi ya memang lebih rentan. Tapi sebetulnya karena usia mudanya, sebetulnya kalau mendapatkan penanganan yang bagus, komprehensif, saya kira untuk bangkitnya itu akan lebih bisa diharapkan gitu. Oke, baik, terima kasih Prof Yayi. Oke, Dokter Fahmi, ini untuk antisipasi kita ini khususnya para perempuan, untuk wanita juga yang sedang menonton nih, untuk antisipasi sejak dini sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit kanker nih, khususnya perempuan nih, kanker serviks, payudara, ovarium dan lain-lain. Ya. Jadi terutama untuk kanker serviks ya. Kanker serviks itu saat ini ada program nasional. Yang pertama primary prevention, jadi pencegahan primer yaitu dengan vaksin. Vaksin HPV itu pada usia 11 tahun dia kelas 5 SD, kemudian diulang saat kelas 6. Katanya tahun depan digratiskan ya, 2024 ya, itu sudah jadi program nasional gitu kan. Itu kalau yang sekarang, tapi gimana yang generasi yang sudah lewat gitu kan? Boleh aja vaksin, yang belum nikah atau yang sudah menikah pun masih boleh gitu. Bahkan yang sudah pap smear atau sudah menikah berapa lama, kemudian pap smearnya positif, itu enggak apa-apa kalau mau divaksin, karena belum tentu yang penyebabnya itu tipe itu gitu. Jadi virusnya itu kan banyak tipenya. Kemudian yang kedua setelah pencegahan primer yaitu pencegahan sekunder, yaitu dengan screening tadi ya. Jadi screening itu dilakukan ketika kita sebelum diagnosis kanker. Jadi pre-kanker namanya. Di situ ada pap smear, ada IVA test, ada HPV test gitu, yang itu bisa dilakukan di mana saja dan sudah ada programnya. Dari YKI pun sudah ada ya. Kemudian dari kita biasanya program di puskesmas itu ketika apapun pasang KB atau pasang IUD gitu,
kita biasanya lakukan juga itu IVA test gitu. Jadi banyak sekali itu. Kemudian payudara. Memang seperti yang tadi Prof. bilang ya, bahwa payudara itu kan penting ya. Dan sebetulnya kalau kita bisa, bukan bercandaan sih ya, biasanya memang kalau serviks disebabkan karena laki-laki gitu kan, tapi payudara juga bisa dideteksi oleh laki-laki. Jadi periksa payudara istri gitu kan. Kalau programnya kan periksa payudara sendiri, atau kalau memang nggak ke kesehatan bisa oleh suaminya, ada benjolan atau ada apa di situ, itu bisa gitu. Jadi deteksi dininya udah ada gitu. Kenapa tidak kita lakukan gitu. Ya. Fase perkembangan kanker itu seperti apa sih, Dok? Terkadang kan kalau misalnya di fase awal-awal kan tidak terdeteksi seperti itu, dan kita baru sadar waduh kok udah stadium sekian seperti itu. Ya. Yang paling bisa diketahui adalah perjalanan alamiah kanker serviks ya, kanker leher rahim. Ini dari awal misalkan seksual intercourse atau hubungan mendapatkan HPV atau virusnya itu dari seksual ya. Kemudian di situ ada infeksi di situ. Nah, infeksi sebenarnya untuk kita banyak wanita itu sembuh sendiri gitu. Tapi ada beberapa yang persisten, artinya dia masih nggak sembuh tuh dalam 1 tahun. Nah, ini yang berisiko. Nah, setelah jadi persisten, maka dia akan menyebabkan kelainan di sel-selnya yang itu bisa dideteksi lewat pap smear. Jadi kalau HPV DNA test tadi sebelum kena sel-selnya tuh, jadi masih normal bisa hilang. Tapi kalau pap smear itu udah ada kelainan di selnya. Nah, di situ baru setelah beberapa tahun, bisa 3 tahun sampai 13 tahun baru muncul, kalau nggak terdeteksi bisa ke kanker serviks. Kalau didiemin aja baru muncul gangguan-gangguan tuh. Makanya kenapa orang wanita tuh nggak datang ke screening, itu biasanya karena tidak tahu atau malu atau takut atau abai, udah tahu deh, nggak usah lah, biarin aja kan nggak ada keluhan gitu kan. Padahal keluhan itu muncul ketika sudah cancer gitu. Jadi sebelum cancer tuh memang nggak ada keluhan gitu. Nah, setelah muncul perdarahan atau keputihan itu biasanya udah biasanya pendarahan, kemudian keputihan tapi yang tidak wajar seperti itu. Kemudian di luar siklus haid, perdarahannya gitu. Ada bau gitu juga ya, Dok. Itu kalau virusnya sendiri bisa juga dari suami. Mohon maaf, terkadang kan ada yang berganti-ganti pasangan, itu juga seharusnya tidak ya. Bisa, dari suaminya bisa gitu, atau dari pasangan yang lain gitu kan. Makanya faktor resikonya multi partner itu. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Mau ditambahin juga nggak nih, Dok? Baik, Dokter Sika, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan perawatan paliatif? Pada saat di awal, begitu kita akan langsung melakukan perawatan paliatif, atau di tengah-tengah, atau bagaimana? Jadi kalau kita bicara timingnya, ya ini tentu saja ya beda-beda ya Mbak ya. Tergantung pasiennya ini seperti apa. Tapi memang biasanya yang muncul ini perawatan paliatif dilibatkan, atau pasien ini mendapatkan porsi perawatan paliatif begitu akhir, ya mendekati akhir hayat. Ya padahal idealnya sejak awal diagnosis itu sudah bisa. Hanya mungkin porsinya yang berbeda. Jadi di saat awal diagnosis kanker misalnya, nah mungkin porsi perawatan paliatifnya hanya berapa persen, lebih banyak ke perawatan kuratif. Nah, ketika pasiennya ini kemudian mengalami perjalanan penyakitnya kemudian bertambah berat, ya barulah biasanya porsi perawatan paliatif yang akan jauh lebih besar sampai akhirnya pasien meninggal seperti itu. Jadi bisa di awal. Oke, tadi kita sempat membahas juga bagaimana fase pasien ini nantinya akan menuju bisa meninggal seperti itu. Perawatan yang sebaiknya dilakukan oleh anggota keluarga itu harus seperti apa sih agar tidak takut, aduh saya nggak tahu nih sebentar lagi kapan seperti itu, hari yang ditunggu-tunggu itu akan datang. Iya. Jadi biasanya kami para dokter ini kan sudah punya semacam prediksi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang membuat pasien ini misalnya dalam waktu secara perkiraan ya, kita sudah punya perkiraannya berapa bulan atau mungkin setahun kemungkinan pasien ini akan meninggal itu sudah ada. Jadi idealnya kita sudah mulai sounding itu, kita sampaikan jika pasiennya memungkinkan ya, karena sekali lagi seperti disampaikan Prof. Yayi tadi, jangan sampai berita buruk, ini kan kabar buruk yang kita sampaikan, bahwa sebentar lagi dalam waktu hitungan minggu misalnya, pasien ini akan meninggal. Nah, jangan sampai berita buruk yang kita sampaikan ini justru membuat semangatnya pasien nantinya tambah down ya. Oke, boleh nggak sih sebenarnya dokter misalnya memvonis
mohon maaf nanti untuk hidupnya berapa bulan atau berapa tahun? Jangan dijawab dulu ya, kita masih Siap. punya satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik kerjasama Dinkes DIY, dan kita masih bersama dengan 3 orang narasumber berbicara terkait perawatan paliatif dan kesehatan mental pada pasien kanker. Saya ke Dokter Sika kembali. Dokter, boleh nggak kalau misalnya ada seorang dokter yang mengatakan pada pasien seperti tadi masa hidupnya tinggal sekian bulan atau sekian tahun. Menurut etika kedokteran harusnya tidak boleh. Sebenarnya kalau menurut etika kedokteran itu diperbolehkan, ya, karena boleh. itu hak pasien ya untuk mengetahui sebenarnya ya dia sejauh mana perjalanan penyakitnya. Jadi di samping diagnosis, kalau kita di medis istilahnya prognosis, harapan hidupnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, itu hak pasien sebenarnya dan hak keluarga. Tapi memang di kita belum tentu hal-hal seperti itu dianggap wajar ya atau lazim ya, bahkan mungkin sebagian menganggap ini tabu kalau kita menyampaikan bahwa kemungkinan dalam waktu berapa bulan ini pasien akan meninggal ya. Jadi seolah-olah kita para medis ini ya urusannya ya menyembuhkan, tapi tidak membicarakan kapan pasien ini akan meninggal. Itu ranah yang lain seperti betul. itu. Tapi sebenarnya kita dari tim medis itu sebenarnya punya semacam perkiraan. Jadi dari kondisi pasien kita ini, kita punya, misalnya pasiennya dalam kondisi saat akhir-akhir ini cenderung kesadarannya menurun, cenderung gampang ngantuk, dibangunkan sulit. Nah ini biasanya penanda bahwa kemungkinan mendekati akhir hayat Jadi berapa artinya waktu ada itu ciri-cirinya besar. juga ya dok? Ada, jadi ada beberapa ciri Yang terlihat secara detail apa? Ya salah satunya misalnya kalau pasien kanker kita ini mulai mengalami kondisi kesadarannya sering menurun ya. Kemudian sering mengalami kondisi sesak nafas yang tidak bisa disembuhkan dengan mudah ya. Kemudian makannya, nutrisinya, kalau pasiennya yang mungkin awalnya makannya cukup baik, nah misalnya berapa bulan terakhir kondisi makannya berubah jadi tidak mau makan atau misalnya cenderung hanya sedikit-sedikit ya, dengan penyebab yang tidak jelas. Nah ini biasanya penanda bahwa mungkin pasien kita ini perjalanannya sudah tambah dekat. Okay. Ya seperti itu. Jadi ada beberapa parameter yang kita bisa gunakan sebagai penanda. Nah biasanya kita akan meng-cross check baik ke pasien maupun keluarga. Ya kadang keluarga itu tidak mau pasiennya diberitahu. Ada yang seperti itu. Jadi cukup kami dok ya mungkin yang tahu bahwa pasien ini dalam waktu berapa saat akan meninggal ya. Biar kami yang menyiapkan. Tapi pasien tidak perlu tahu. Cukup tahu mungkin sakitnya A misalnya. Nah, ini kita menghargai ya istilahnya privacy dari pasien dan keluarga. Nah, tentu saja kita tetap berusaha menyiapkan bagaimana nantinya pasien kita ini yang akan meninggal tetap mendapatkan hak-haknya yang terbaik dalam kondisi meninggal yang bermartabat. Yaitu saya sampaikan tadi, seperti misalnya bisa didampingi keluarga ketika meninggal, di tempat yang diinginkan ya oleh pasien. Ada pasien yang mungkin semacam kayak ngasih sign ya, saya nanti kalau kondisi saya jelek, saya meninggal, saya tidak mau di rumah sakit. Ada yang seperti itu. Ada satu permintaan apa Ya, begitu ya? jadi kita memfasilitasi itu. Berarti tugas kita bagaimana keluarga ini mampu merawat pasien sampai akhir hayatnya di rumah. Ya, jadi bagaimana kita fasilitasi keluarga supaya bisa pasien kita yang akan meninggal nanti mendapatkan haknya, tempat ternyamannya di rumah. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Sika. Ini mungkin karena waktunya sangat terbatas sekali, saya langsung ke Prof Yayi, nanti disambung dengan closing statement ya Prof. Nah Prof, sebenarnya baiknya itu seperti apa sih kalau misalnya untuk penderita ini, apakah ia tuh harus mengetahui masa hidupnya tinggal berapa lagi atau bagaimana dari sisi psikologis, dan plus kalian dengan closing statement, silahkan. Ya. Kalau dari hasil bacaan saya sama studi kami di Jogja ini memang sebetulnya tadi seperti dikatakan Dr. Sika, artinya keluarga yang lebih menginginkan kejujuran dari dokternya kira-kira berapa lama gitu. Memang untuk memprediksi itu kan juga tidak mudah, itu kan juga probabilitas. Cuma memang pasien ini perlu
memang disemangati dan kemudian pelan-pelan tadi disiapkan tadi ya untuk yang meninggal bermartabat tadi kalau memang waktunya sudah tidak lama gitu ya. Tetapi memang itu perbedaannya pasien di sini dengan pasien di Belanda. Waktu saya wawancara yang dokter senior di Jogja ini, beliau pernah kerja di Belanda. Kalau pasien di sana begitu tahu kanker menanyakan berapa lama waktu saya. Pertanyaan itu tidak pernah muncul di sini. Tidak pernah muncul di sini. Karena masih pasrah pada yang di atas. Dokternya pun waktu kita tanya, kita itu kayak ngalang-alai yang di atas. Kalau kita ngomong ini tinggal berapa lama. Kalau di Belanda itu adalah hal yang wajar. Ada hal yang wajar, meskipun juga tidak eksak berapa lama, tapi kira-kira yang kalau dengan keadaan seperti ini di pasien yang lalu adalah seperti ini. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau untuk kanker ini ya memang paling baik itu mencegah. Artinya kalau kita tahu tadi beberapa faktor risiko yang ada, itu kita harusnya menjalani itu dan kemudian hidup sehat ini juga diperlukan meskipun nanti sudah sakit. Saya kebetulan punya satu penelitian pada kanker payudara ditambah dengan olahraga ringan. Dan ini ternyata memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi saya kira dan kemudian pola makannya juga mesti harus diubah juga gitu ya. Kalau kita memang sudah berusia yang mungkin di faktor risiko tadi supaya kita bisa paling tidak tercegah untuk itu. Dan kalaupun kena ya kita screening gitu ya. Jadi saya kira pemeriksaan kesehatan germas itu penting. Gerakan masyarakat hidup sehat itu kan banyak makan sayur dan buah, olahraga minimal 150 menit per hari dan secara rutin pemeriksaan kesehatan. Baik, terima kasih Prof. Mungkin langsung ke Dr. Fahmi, singkat saja closing statement-nya. Ya mungkin setiap wanita yang sudah hubungan seksual ya itu harus screening ya. Sebelum menikah itu kita bisa vaksin. Tapi kalau setelah menikah wajib screening. Baik, terima kasih Dr. Sika, silakan. Ya. Jadi dengan perawatan paliatif ini harapannya pasien kita bisa mendapatkan care atau pelayanan yang terbaik sejak awal diagnosis kankernya bahkan sampai akhir hayatnya. Baik, terima kasih Dr. Sika, Dr. Fahmi, dan juga Prof. Yayi yang sudah hadir di Studio TVRI Yogyakarta. Semoga untuk diskusi kita ini juga bisa bermanfaat untuk Anda pemirsa. Dan kita tentunya memberikan pemahaman juga bahwa mari kita bersama-sama hidup sehat, mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Ada satu lagu terakhir untuk menutup perjumpaan kita di ranah publik kali ini dari RW2 Akustik dengan Melukis Senja, lagu dari Budi Doremi. Saya Artika Amelia pamit, sampai jumpa. Ku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelamu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam. Waduh. Borong apa Mas Pur?
kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nolongin. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.